Ke-125, ulang tahun. Pukul 21.00 Anidia sedang duduk di meja makan menunggu yang lainnya datang. Di sana hanya ada Anidia dan juga Samuel. Semenjak ada Anidia, Samuel Jetty sering makan malam di meja yang sama dengan majikannya itu. Sebaiknya nyonya makan terlebih dahulu, biar mereka nanti menyusul. Saran Samuel, dia takut nanti nyonya kecilnya itu kelaparan karena menahan lapar. Apalagi Anidia sedang hamil muda sekarang ini. Gak apa-apa kok, aku juga enggak terlalu lapar. Anidia sedang memainkan kukunya. Sementara Pipit, Lisa dan Jordan baru selesai menyiapkan hadiah dan dekorasi untuk acara sebentar lagi. Setelah selesai mereka segera masuk karena takut Anidia akan mengetahuinya. Tuan Alvano pulang gak kira-kira? Tanya Lisa pada kekasihnya saat mereka hendak masuk ke dalam. Sepertinya sih pulang, tapi aku juga belum tahu pasti kapan. Pipit yang mendengar jawaban Jordan segera menghembuskan nafasnya. Tiba di meja makan mereka segera duduk di samping Anidia. Sementara tempat duduk Alvano dan petir kosong, karena penghuninya sedang tidak berada di mansion. Dari mana saja sih kalian? Lama banget. Habis mansion suami kamu luas banget. Kan kita Jetty keliling sampai puas. Malah tamannya luas banget lagi. Jawab Pipit terkekeh. Oh iya, suami kamu kapan pulangnya? Anidia menyerngit saat mendengar pertanyaan Pipit. Kenapa emangnya? Bukan menjawab, Anidia malah balik bertanya. Ya, aku hanya bertanya saja. Kekeh Pipit yang hampir saja keceplosan. Kalian gak betah ya tinggal di sini? Lisa dan Pipit langsung menggeleng. Enggak, maksud aku cuma mau tanya aja. Kepo. Pipit sangat menjaga perasaan Anidia. Sejak kehamilan sahabatnya itu sering sedih atau marah dengan hal-hal yang tidak jelas. Maklum ibu hamil. Bilang aja kalau kamu ingin tanya petir bukan suaminya Anidia. Terpaksa Lisa memojokkan Pipit agar Anidia percaya. Hahaha, pantesan aja Pipit gugup. Anidia tertawa saat sedang menikmati makanannya. Pipit sangat kesal dengan mulut Lisa. Bisa-bisanya dia bilang seperti itu. Sementara Alvano saat ini sudah berada di jalan menuju ke mansionnya. Dia sudah tidak sabar ingin bertemu dengan istrinya. Apalagi malam ini istrinya ulang tahun. Cepetan petir, lama-lama kau seperti siput saja. Kesal Alvano, petir yang sudah menyetir seperti orang gila mendadak sangat geram. Dia menancap gas setinggi mungkin. If yang ada di sampingnya sampai berpegangan sangat erat. Ternyata Tuan Alvano sangat bucin dengan istrinya. Beruntung sekali kamu Nyonya Anidia. If sangat senang melihat nyonya kecilnya itu bahagia. Dia bersyukur karena Alvano mengizinkan dia untuk menjaga Anidia. Dia termasuk wanita paling beruntung karena bisa dekat dengan istrinya Alvano. Tak lama mobil mereka tiba di mansion. Alvano segera turun tanpa menunggu pengawal yang berjaga di sana membuka pintu untuknya. Langkah lebar Alvano langsung menuju ke ruang makan. Karena dia mendengar suara tawa dari arah sana. Benar saja, dia melihat punggung istrinya yang sedang menyantap makanan. Dengan perlahan tapi pasti Alvano mendekati istrinya. Jordan dan Samuel yang melihatnya sama sekali tidak bersuara. Emang suamiku yang paling tampan dan gagah. Entah apa yang sedang mereka debatkan. Alvano berdiri di belakang istrinya. Di belakang punggungnya ada buket bunga mawar yang sangat besar untuk istri tercintanya itu. Iya pasti, kan itu suami kamu. Mereka berhenti berdebat saat mendengar suara dari belakang Anidia. Anidia langsung terdiam. Dia merasa sangat familiar dengan suara orang tersebut. Anidia segera menoleh ke belakang. Wajahnya langsung berbinar saat melihat kedatangan suaminya. Sayang, kapan kamu pulang? Kenapa nggak kabari aku dulu? Anidia segera berdiri dan memeluk tubuh jangkung sang suami. Dengan senang hati Alvano membalasnya. Alvano menghirup rakus wangi rambut istrinya itu. Baru 2 hari mereka berpisah. Rasanya Alvano hampir gila. Apalagi seminggu. Alvano benar-benar tidak sanggup berpisah dengan istri tercintanya itu. Alvano memberikan buket mawar yang tadi disembunyikan di belakang tubuhnya. Anidia menerimanya dengan senang hati. Makasih banyak sayang. Alvano segera membungkam mulut istrinya di depan semua orang yang ada di sana. Alvano sudah mengetahui rencana yang mereka buat untuk kejutan istrinya itu. Makanya tadi dia hanya memberi sebuket bunga tanpa kado lainnya. Setelah acara peluk-pelukan dan lainnya, Anidia langsung digendong oleh suaminya menuju taman tempat yang sudah dihiasi dengan penuh bunga-bunga dan lainnya. Anidia yang belum tahu apapun hanya menurut tanpa bertanya. Sementara Pipit dan yang lainnya segera berlari dari pintu samping.
agar mereka bisa memberi surprise kepada sahabatnya. Di sana semua pelayan sudah berbaris menunggu kedatangan nyonya dan tuannya. Anidia sama sekali tidak ada persiapan. Dia menggunakan piyama sil lengan panjang tanpa memakai dress atau yang lainnya. Benar-benar surprise yang luar biasa sekali bagi Anidia tahun ini. Apa aku semakin berat? Tanya Anidia saat mereka hampir sampai ke taman. Sama sekali tidak. Bagi Alvano, seberapa berat istrinya nanti, dia akan tetap berusaha membuat istrinya bahagia. Dia harus menjaga perasaan istrinya itu. Saat tiba di taman, Alvano melihat wajah cantik alami istrinya itu. Anidia belum mengetahui dengan semua rencana sahabatnya. Dia menatap lekat mata suaminya itu tanpa berkedip. Happy birthday sayang, Anidia tersenyum. Dia baru ingat kalau ternyata malam ini dia berulang tahun. Tapi kenapa Pipit dan Lisa tidak heboh seperti biasanya, pikir Anidia. Happy birthday Anidia, ucap Pipit di belakang punggung Anidia. Happy birthday Mora Anidia, lanjut Lisa. Dari kejauhan Zira berlari terngos-ngosan. Dia baru datang bersama Samuel yang ada di belakangnya. Apa aku terlambat? Tanya Zira yang sedang mengatur nafasnya. Anidia segera turun dari gendongan suaminya. Dia melihat ke arah suaminya, kemudian semua sahabatnya dan sahabat suaminya. Kenapa kalian selalu kasih surprise secara tiba-tiba? Kan aku belum siap. Anidia segera memeluk sahabatnya dan juga Zira. Mereka berempat akan menjadi sahabat yang akan dikenang sepanjang masa. Kemudian Anidia juga memeluk Eve dan Olin yang ada di sana. Tadi aku sempat berpikir, kenapa kalian lupa kalau malam ini aku ulang tahun? Padahal suamiku juga bersekongkol dengan kalian. Pantas tadi Pipit menanyakannya. Keluh Anidia panjang lebar. Mana mungkin kami melupakannya? Lagian malam ini bukan cuma kamu yang berulang tahun, tapi mereka juga. Lisa mengelus lembut perut sahabatnya itu dengan wajah yang sumringah. Kau harus memberiku hadiah karena sudah memperingatkan hari ulang tahunnya, bisik petir di dekat Alvano. Kau mengingatkan hadiahnya, bukan ulang tahunnya. Kan sama saja, yang penting aku mengingatkanmu. Petir masih belum mau kalah juga. Anidia segera memotong kue ulang tahun 3 tingkat yang sudah sahabatnya siapin. Suapan pertama ya, tentu Anidia kasih untuk suami tercintanya. Kemudian suapan kedua dia memberikan pada ketiga sahabatnya Eve dan juga Olin, karena mereka yang sudah ada di saat dia senang maupun susah. Meskipun Eve baru kemarin bergabung dengannya, tapi tetap saja. Anidia juga memberi kue kepada Bianti, karena itu adalah pengasuh suaminya sejak kecil dulu. Sudah cukup, biar mereka makan sendiri. Alvano segera menarik tangan istrinya dengan lembut. Petir yang hendak maju saat Anidia selesai memberikan kue pada Bianti segera menatap ke arah Alvano. Mau dia suapin ya? Tanya Pipit saat melihat ke arah petir. Tanpa pikir panjang Petir segera mengguk. Aak Petir segera membuka mulutnya saat melihat tangan Pipit sudah hampir dekat dengan mulutnya. Tapi tiba-tiba, dasar wanita gila. Bisa-bisanya kau melakukan itu padaku. Petir segera menarik tisu yang ada di samping sana. Mengelap wajahnya yang sudah belepotan karena kue ulang tahun tersebut. Dia mau membalas perbuatanku pada kakakku, rupanya batin Eve saat melihat apa yang dilakukan oleh Pipit. Dia pikir Pipit membalas perbuatannya yang waktu itu. Tanpa dia ketahui kalau mereka memang musuh bebuyutan sejak pertama kali bertemu. Mereka sangat menikmati pesta malam ini. Selain pesta ulang tahun Anidia, mereka juga membuat acara barbeque. Semua penghuni mansion malam ini bergabung. Tidak ada yang terkecuali. Di sana juga ada Elina dan Moni. Mereka tertawa bersama-sama tanpa ada beban sedikit pun. Anidia sendiri sangat tersiksa karena dia malam ini tidak diizinkan makan makanan yang pedas oleh suami posesifnya itu. Meski kesal, Anidia tetap menurut apa kata suaminya. Biar bagaimanapun dia tidak boleh egois. Karena ada 2 bayi yang sedang ada di dalam perutnya saat ini. Para pelayan dan pengawal barbeque bersama-sama. Sementara Anidia bersama sahabatnya dan sahabat suaminya hingga larut. Ke-126, tempat pulang masing-masing. Hampir jam 2 pagi mereka masih berada di taman. Anidia sudah terlelap sejak tadi di dalam pelukan suaminya. Anidia tadi sempat menagih janjinya untuk berkemah, dan Alvano mengiyakan ajakan istrinya itu. Para wanita sangat senang saat mengetahui lusa mereka akan berkeping, terutama Pipit. Dia sangat suka dengan hal-hal seperti demikian. Sepertinya Lisa sudah sedikit mabuk, terlihat dari wajahnya yang sudah merah. Zira juga merasakan hal yang sama. Sementara Pipit sejak tadi berperang tatapan bersama Eve. Dasar bocil, tidak tahu aja kalau si petir buaya.
Lihat aja nanti. Dia pasti akan menangis saat tahu petir sering meniduri wanita batin Pipit. Kenapa dia balas dendam melalui kakakku sih? Lihat aja ya nanti. Aku akan memberinya pelajaran yang lebih besar daripada kemarin mereka dua saling menatap satu sama lain. Setelah suasana bertambah hening, mereka memutuskan untuk pergi ke kamar masing-masing. Pipit yang tadinya tidak minum sekarang malah dia yang paling banyak minum-minum. Pipit minum langsung dari botolnya, sehingga membuat kepalanya pusing. Alvano segera berdiri menggendong istrinya menuju kamar mereka, diikuti oleh Lisa dan juga Zira. Jordan yang melihat Lisa berdiri segera mengikuti dari belakang. Aku ingin bicara sesuatu. Jordan menarik tangan Lisa menuju ke samping mansion. Dia segera membawa Lisa menuju kamarnya. Kamar Jordan bersebelahan dengan kamar petir. Di sana ada sekitar 6 kamar. Parfum tersebut disediakan khusus untuk para sahabatnya dan pengawal pribadi Alvano. Jordan membawa Lisa masuk ke kamarnya. Lisa yang memang sudah mabuk hanya mengikutinya. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Lisa dengan tatapan sayunya. Aku menginginkanmu. Bisik Jordan di telinga Lisa. Ini bukan kali pertama mereka melakukannya. Kemarin juga mereka sempat melakukan hal tersebut. Tapi aku, diam. Jordan segera membungkam bibir Lisa dengan ciuman yang memabukkan. Lisa tidak dapat menolak pesona Jordan, laki-laki yang sudah membuatnya jatuh cinta. Sementara Samuel berdiri dari kejauhan melihat Zira yang mulai menghilang dari balik pintu. Sepertinya aku benar-benar tertarik dengan gadis lugu itu, gumam Samuel tersenyum. Ini kali pertama Samuel jatuh cinta, sebelumnya tidak pernah ada wanita yang memikat hatinya sama sekali. Jir orang pertama yang membuatnya berdebar-debar. Sementara di taman semua orang sudah kembali ke kamar masing-masing termasuk Eve. Pipit masih meneguk minuman yang ada di tangannya dengan perasaan kesal. Sudah cukup minum-minumnya. Sekarang kita masuk waktunya tidur, Pipit menggeleng. Dia menatap wajah tampan petir mengelus rahang kokoh tersebut kemudian tersenyum. Kau sangat menyebalkan, petir tersenyum saat mendengar perkataan Pipit. Apa kau mulai menyukaiku? Pipit mengangguk kemudian menggeleng. Petir yang melihatnya jadi bingung. Apa maksud Pipit? Kau terlalu banyak mempermainkan perasaan perempuan. Aku kesal padamu. Petir terkekeh saat mendengar jawaban Pipit. Kali ini petir begitu lembut, tidak seperti biasanya. Apa kau menyukaiku? Ulang petir lagi. Pipit menatap lekat wajah petir. Entahlah, aku mau tidur. Pipit berusaha untuk berjalan, meski kepalanya sangat berat. Petir langsung menggendong tubuh Pipit, membawanya menuju kamar yang ditempati olehnya. Kamar petir berhadapan dengan kamar Jordan. Malam semakin larut, jiwa laki-laki petir langsung meronta-ronta saat melihat cara tidur Pipit di atas ranjangnya. Apa kau sedang menggodaku? Pipit tersenyum. Apa aku menggoda di matamu? Bukannya menjawab Pipit malah balik bertanya. Pertanyaan Pipit langsung membuat petir tersenyum. Kau menantangku? Pipit tersenyum seperti memberi lampu hijau. Baiklah, jangan salahkan aku kalau aku melakukan hal yang lebih seperti malam itu. Petir langsung melepaskan seluruh pakaiannya. Petir yang sudah bergairah segera naik ke atas ranjang. Apa aku boleh melakukannya? Tanya petir. Baru pertama kali dia minta izin pada seorang wanita seperti ini. Karena biasanya wanitalah yang sukarela melebarkan pahanya untuk petir. Tapi setelah ini tidak akan ada wanita lain selain aku. Petir tersenyum kemudian mengangguk. Dia segera membungkam mulut Pipit dengan ciuman yang memabukkan. Keesokan paginya, Alvano sedang muntah-muntah di dalam kamar mandi. Anidia yang sedang terlelap langsung turun dari ranjang saat mendengar suara dari kamar mandi. Sayang, kamu kenapa? Anidia terlihat panik saat melihat suaminya muntah-muntah seperti itu. Aku juga enggak tahu baby. Aku merasa pusing dan mual. Keluh Alvano. Setelah membasuh wajahnya Alvano segera memeluk tubuh istrinya. Biarkan seperti ini sebentar, Anidia menurut. Dia mengelus rambut suaminya dengan lembut. 2 menit mereka berdiri sambil berpelukan. Tiba-tiba Alvano segera mengangkat tubuh istrinya kemudian membawa Anidia keluar dari kamar. Aku mau menyusu. Anidia segera melotot. Sejak kapan suaminya berubah seperti seorang bayi? Aku merasa mual. Sepertinya aku ingin menyusu saja agar mengurangi rasa mual. Anidia bingung. Apa dia harus memenuhi permintaan suaminya itu? Tanpa menunggu lagi, Alvano segera menyikap piyama yang istrinya pakai. Anidia bersandar dengan nyaman.
sementara suaminya langsung melahap benda yang sudah terlihat lebih besar dari sebelumnya. Hial, jangan seperti itu. Aku geli. Alvano menghisapnya seperti bayi yang sangat kehausan. Hampir 10 menit barulah Alvano selesai dengan pekerjaannya. Saat itulah Anidia bernafas lega. Aku benar-benar merasa lebih baik. Setelah itu mereka segera bersiap-siap untuk sarapan pagi. Semoga di kamar dua pasangan yang sedang dimabuk cinta, Jordan mengulangi kejadian seperti semalam. Lisa pasrah saat Jordan meminta kembali apa yang semalam dia berikan. Kau benar-benar nikmat, Hani, ucap Jordan setelah selesai dengan kegiatan ranjangnya. Ayo kita mandi. Setelah itu kita sarapan. Jordan segera bangun dengan tubuh telanjangnya. Lisa yang melihat dengan jelas milik Jordan merasa sangat malu. Dia segera menunduk saat melihat pusaka Jordan yang masih berdiri kokoh. Jordan mengerti. Dia segera masuk terlebih dahulu ke kamar mandi. Setelah itu barulah Lisa mengikuti dari belakang. Begitu juga dengan dua orang di depan sana. Mereka juga sedang siap-siap untuk sarapan. Tapi bedanya Pipit terlihat kesal saat menyadari kalau semalam mereka melakukan hubungan seperti malam kemarin lagi. Setelah mandi Pipit segera menggunakan pakaiannya dan keluar dari sana. Petir yang tidak ingin membuat mood Pipit bertambah buruk hanya bisa mengikutinya dari belakang. Ceklek! Ceklek! Pipit dan Lisa sama-sama mematung di depan kamar milik pria mereka masing-masing. Lisa terlihat biasa saja. Tapi Pipit merasa sangat malu. Bagaimana tidak? Kemarin dia sendiri yang mengatakan tidak menyukai petir. Tapi sekarang dia keluar dari kamar pria yang katanya tidak dia sukai. Sangat memalukan batin Pipit. Pagi, Jor. Sapa petir yang baru keluar. Ayo, mau sampai kapan berdiri di sini? Petir segera menarik tangan Pipit dari sana. Dasar, katanya benci. Tapi ujung-ujungnya tidur bareng. Kekeh Lisa. Dia segera pergi dari sana diikuti oleh Jordan. Di meja makan sudah ada Zira dan Samuel yang duduk menunggu. Mereka terlihat begitu canggung. Zira terlihat kesal karena temannya meninggalkannya di kamar sendirian. Mereka benar-benar keterlaluan, bisa-bisanya meninggalkanku sendiri di kamar. Samuel hanya sesekali melihat ke arah Zira. Dia merasa sangat canggung akhir-akhir ini, tidak seperti saat pertemuan pertama kalinya. Ngomong-ngomong kamu kok sendirian aja? Samuel memulai membuka obrolan di antara mereka. Aku juga nggak tahu. Tadi pas aku bangun mereka udah nggak ada di kamar. Tumben Zira nggak ngegas, pikir Samuel. Emang mereka nggak bilang kemana? Tanya Samuel lagi. Enggak. Dari kejauhan dia melihat Pipit berjalan ke arahnya. Kemudian diikuti oleh Lisa dan Jordan. Itu mereka. Dasar teman bangke. Kesal Zira dengan wajah galaknya. Samuel tersenyum saat melihat kemarahan Zira. Kalian kemana aja sih? Kenapa nggak bilang-bilang keluar? Kalian kan bisa bangunin aku terlebih dahulu. Belum sempat Lisa dan Pipit menyapa Zira sudah terlebih dahulu menyemprot mereka dengan pertanyaan-pertanyaan konyol. Kami habis olahraga. Jawab Lisa cepat, biar bagaimanapun mereka sangat tahu Zira. Dia perempuan polos yang tidak mengerti dengan percintaan sama sekali. Ya hehehe. Pipit hanya bisa cengar-cengir saja saat mendengar jawaban Lisa. Olahraga setelah mandi. Lisa baru menyadari kalau rambutnya masih basah. Karena dia tadi hanya mengeringkannya menggunakan handuk saja. Dia juga tersenyum melihat rambut Pipit yang juga basah. Ya, tadi sih mau bangunin kamu. Tapi saat melihat kamunya nyenyak banget kami jadi kasihan. Jawab Lisa berbohong. Jordan yang sudah duduk di kursi tersenyum mendengar kebohongan kekasihnya itu. Pipit kali ini hanya bisa mengangguk saja apa yang Lisa katakan. Sesaat kemudian mereka langsung terdiam. Alvano melangkah seperti biasanya. Ketampanannya begitu memikat para wanita. Elina yang melihat Alvano sudah hadir di meja makan tersenyum lebar. Alvano menarik kursi untuk istrinya. Kemudian barulah dia duduk di tempatnya. Dengan telaten Alvano menyuapi istrinya. Hari ini hanya Anidia yang makan. Alvano merasa tidak selera saat melihat hidangan di hadapannya itu. Setidaknya kamu makan mesti sedikit saja. Anidia mengambil sendok kemudian menyuapi suaminya. Tidak ingin membuat istrinya sedih. Alvano menerima suapan dari istrinya. Elina menatap nanar ke arah pasangan romantis yang ada di depannya itu. Saat ini dia tidak bisa melakukan apa-apa. Karena kebaikan Anidia lah dia bisa bebas seperti sekarang ini. Meski hanya jadi pembantu. Semua yang ada di meja makan tidak ada yang bersuara.
Setelah sarapan mereka semua duduk di ruang tamu untuk mengobrol. Alvano sejak tadi terus bergelayut pada istrinya. Entah kenapa dia merasa agak tidak enak badan hari ini. Biasanya dia tidak pernah merasakan seperti yang saat ini dia rasakan. Ke-127, ide gila.